Kullu lahmin nabata minal harami fannaru aula bih, kata Rasul. Setiap daging yang tumbuh dari makanan haram, fannaru aula bih, itu lebih layak dimakan api neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rasulu kulu min tayyibati wa amalu salihan. Sadaqallahul azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ishtara thawban bi asyrati darahima wa fi samanihi dirhamun haramun lam yaqbalillahu salatahu ma dama alaihi. Sadaqallahul azim wa sadaqallahun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Segala puji milik Allah yang memberikan nikmat kepada kita semua. Allah yang menghidupkan dan mematikan kita. Allah yang menitipkan iman di hati kita, sehingga bekal iman itulah yang kemudian menghantarkan kita berkumpul di majelis yang mulia ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi suri tauladan bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan pertemuan dengan hari akhir nanti. Mudah-mudahan limpahan rahmat salawat sampai kepada beliau, keluarga beliau, sahabat, para tabi'in, atba'u tabi'in, para ulama, para guru-guru kita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan juga bagian rahmat salawat tersebut sampai kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, mudah-mudahan dengan berkah pertemuan kita pada malam hari ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada hidup kita. Yang sakit mudah-mudahan segera disembuhkan, yang punya utang mudah-mudahan segera dilunaskan, yang lagi galau mudah-mudahan segera diberikan jalan keluar dari setiap persoalan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang muslim, panutan kita itu adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada contoh yang paling paripurna, yang paling sempurna, yang paling ideal di muka bumi ini kecuali baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap ucapan dan perbuatan serta apa yang beliau iakan yang dilakukan oleh para sahabat itu menjadi ibadah bagi kita untuk melaksanakannya. Nah, ucapan-ucapan beliau ini tentu bukan berdasarkan hawa nafsu. Nah, ada sebuah hadis Rasulullah yang mana diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud. Kata Rasul, "Thalabul halali faridatun ala kulli muslimin." Mencari rizki harta yang halal itu wajib, faridatun, wajib bagi setiap orang muslim. Pastikan apa yang kita konsumsi, apa yang kita gunakan itu halal. Jangan ada yang haram. Nah, ada hadis Rasulullah juga yang agak ngeri, yang harus diperhatikan baik-baik bagi kita yang tentu mengharapkan rahmat dan pertolongan Allah. Al-halalu bainun wal haramun bainun wa ma bainahuma umurun mutasyabihatun. Halal itu jelas, sudah jelas, haram itu juga sudah jelas, wa bainahuma, dan di antara keduanya, di antara halal dan haram itu ada umurun mutasyabihatun.
subhat. Subhat itu sesuatu yang tidak jelas kehalalan dan keharamannya. Karena dia tidak jelas, maka Rasul menyebutkan siapa yang jatuh kepada perkara subhat, perkara yang tidak jelas ini, maka dia akan jatuh pada perkara halal, pada perkara haram. Ulangi, siapa yang jatuh pada perkara yang sifatnya subhat, yang tidak jelas kehalalan dan keharamannya, maka dia akan jatuh pada keharaman. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Mu'minun ayat 23, ya ayyuhar rasulu kulu min thayyibati wa'malus sholihan. Hai Rasul, kulu min thayyibati, makanlah makanan yang thayyib, makanan yang baik-baik, wa'malus sholihan, dan kerjakanlah perbuatan yang baik juga. Nah, makanan thayyib ini adalah tentu makanan yang mendatangkan kemanfaatan kepada diri kita. Kalau makan itu bukan berdasarkan suka, tapi berdasarkan kebutuhan. Kalau berdasarkan suka, itu bukan tenggorokan, paralon. Ya kan? Jadi kalau makan itu berdasarkan kebutuhan, bukan berdasarkan suka. Karena berdasarkan suka, akhirnya banyak yang jadi penyakit, bukan? Karena berlebihan. Gitu. Minum soda berlebihan, minum gula berlebihan, apalagi segala macam. Pokoknya yang berlebihan itu tentu akan mendatangkan kemadaratan. Jadi biasa-biasa saja. Makan itu bukan gaya, Bu. Bu, makan itu bukan gaya. Makan itu kebutuhan. Jangan bergaya dengan makanan. Pokoknya sesuatu yang sifatnya berlebihan pasti itu akan mendatangkan kemadaratan. Ya kan? Baru beli ini, datang kemari lewat ini, beli ini, buka Facebook, dapat lihat ini, posting ini beli ini, segala macam gitu. Ayo. Padahal kalau diinfakkan jauh lebih manfaat ketimbang makanan yang tidak terlalu memberikan kemanfaatan. Masih banyak saudara-saudara kita yang membutuhkan. Ada bahwa semua butuh pemakan. Iya, karena kita kurang pekah, kurang melihat sisi kanan dan sisi kiri kita, kurang melihat saudara-saudara kita yang di belakang-belakang sana gitu kan. Mungkin ada yang menjerit kelaparan gitu, tapi dia malu untuk meminta-minta, tapi kita asik-asik gitu. Ya kan? Nah,